Guys, jadi ini adonan fried chicken yang udah selesai saya tepungin. Pokoknya ini hasilnya kribo banget sih. Jadi dijamin awet sampai sore ya. Ya sekitar kurang lebih 10 jam lah. 10 jam bahkan sampai lebih. Kalau emang bahan-bahan yang kita pakai itu bahan-bahan baru semua. Jadi dalam artian kan kadang ada yang misalnya ada kayak sebagian tepung itu bekas adonan yang kayak misalnya pertama ngadonin. Jadi kan biasanya dari tepung fried chicken itu ada sebagian yang kita saring gitu, yang kita ayak, ada yang grindilnya sama ada yang barunya gitu. So guys, jadi ini tuh tahap proses penepungannya itu 3 kali untuk penepungan. Sedangkan untuk pencelupan airnya itu sekitar 2 kali. Jadi 3 kali penepungan, 2 kali pencelupan. Dan satu lagi tipsnya biar si adonan ini kan udah bagus nih dari tekstur kribonya. Tapi perlu diingat juga ada satu hal yang benar-benar harus diperhatiin, yaitu pas penggorengannya. So lanjut aja kita lihat ke wajannya atau ke kompornya. So guys, jadi kayak gini, kalau misal kita penggorengannya ya kayak manual gitu ya, dari kompor gas manual, bukan yang kayak kompor gas kayak abang-abang di pinggir jalan gitu ya, kayak tukang gorengan atau fried chicken pinggir jalan, itu kan emang kualitas apinya itu gede, dan untuk kapasitas wajannya pun dia lebih gede, jadi harus membutuhkan api yang benar-benar besar gitu ya. Nah sedangkan karena berhubung ini proses rumahan gitu ya, pembuatan rumahan, jadi wajannya juga seadanya. Ini saya pakai wajan ukuran diameter 40 cm. Nah di sini untuk pertama kali penggorengan, apinya itu harus benar-benar besar, dan minyaknya itu kalau bisa, kalau mau hasilnya lebih bagus, itu minyaknya itu harus benar-benar hampir full gitu ya. Ya kalau bisa sisain space sekitar 4-5 cm ke setiap pinggiran dari diameter wajannya. Nah contoh kayak gini, ini estimasi sih kurang lebih sekitar 4 cm ya sisanya itu. Jadi biar nanti pas pencelupan ayamnya ke dalam minyak, jadi nggak terlalu menguap busa dari minyaknya, karena si ayam itu kan mengandung protein juga kan. So guys, ini minyaknya udah mulai matang nih ya. Kalau misalnya kalian ada pengatur suhu panas, itu bisa di setting kurang lebih sekitar 180 derajat celcius gitu ya panasnya ya. Oke, ini udah lumayan, tapi tes dulu. Oke, itu udah panas minyaknya. Langsung saja kita masukkan fried chicken ya. Nah ini penampakan dari fried chickennya.
So guys, jadi ini ayam sudah masuk semua ya ke wajan dan lumayan ketampung. Oke, nanti ini untuk apa namanya, pembalikan gitu ya, kayak pembalikan posisi yang tadinya di bawah jadi di atas, itu nanti kita tunggu sampai permukaannya agak surut dikit, atau ya bisa dibilang agak kuning kecoklatan setengahnya gitu ya. Jadi kalau bisa itu jangan terlalu banyak dibolak-balik gitu ya. Jadi biar tekstur si crispy-nya itu nggak pada pecah atau nggak pada putus di minyak. Oke, sambil nunggu ini ya setengah menguning, kita ke proses pemisahan si tepungnya ya. Kayak pemisahan tepung yang bubuk crispy sama tepung yang emang masih bisa dipakai buat proses penepungan fried chicken yang kedua gitu ya. So guys, langsung aja kita ayak ya, atau saring si tepung ini. Jadi nanti kita pisahin yang bubuk crispy-nya ini. Nah, si bubuknya ini masih bisa kita goreng ya, biasa buat tambahan kriukan fried chicken-nya. Ya bisa juga kalau emang otak-otak kalian itu otak-otak bisnis, ya bisa juga kayak dibungkus buat dijual lagi lah. Ya ada sih bisa dijual variatif sih, kisaran ya 1.000 ada, 2.000 ada, cuma ya tergantung isiannya kalian ya. Mungkin juga ada yang mau nambahin bubuk-bubuk perasa gitu ya, kayak bubuk balado, keju, barbecue dan lain-lainnya. Pokoknya ini diayak terus sampai selesai gitu ya. Oke, jadi ini hasilnya udah lumayan nih. Baru kita mulai balik ya. Kayak ini bagian lehernya. Tuh dari sini aja sudah mulai kelihatan crispy-nya nih. Bagian ini nih. Jadi kita balik satu-satu ya. Usahakan satu-satu, kalau misalnya langsung dibalik menggunakan sodet ataupun apa tuh ya biasa buat ngaduk itu, dikhawatirkan si crispy-nya ini malah jadi pecah gitu ya, jadi putus-putus. Oke, pokoknya dibalik aja hati-hati. Buat yang pemula diusahakan bener-bener hati-hati gitu ya, kecuali emang yang udah ahli gitu ya, udah biasa kayak abang-abang di pinggir jalan, ya itu mah terserah mereka lah kayak gitu ya. Pokoknya kalau buat yang pemula banget diusahakan bener-bener hati-hati kalau memang mau hasil yang bener-bener wow gitu ya. So nanti kita tunggu sampai bener-bener matang. Jadi apa namanya, bisa dirasa matang itu kelihatan dari buih-buih minyaknya itu sudah mulai surut gitu ya. Jadi kalau misalnya buih minyaknya masih kayak gini, masih banyak, itu berarti kadar air yang ada di dalam si daging ayamnya itu masih ada gitu. Jadi bisa dipastikan daging yang ada di dalam tepungnya itu belum benar-benar matang. Jadi kalaupun buat kayak misalnya dijual lah gitu dalam kurun waktu misal dari pagi atau siang sampai sore gitu, itu nanti hasilnya kurang ini sih, kurang mantep gitulah. Jadi masih kayak ada bau-bau mentah dari dagingnya itu. So guys, jadi nanti kita tunggu saja ini sampai benar-benar matang. Kalau dari warnanya itu ya kuning kecoklatan, terus dari kadar minyaknya ini sudah tidak ada buih-buih lagi. Oke, kita tunggu aja. Untuk apinya ini masih normal ya, masih full.
Oke guys, ini sudah mulai kering ya, sudah mulai mau matang. Kita cek dulu beberapa bagian. Nah, ini crispy-nya itu lumayan ya. Jadi benar-benar kribo. Juga oke, kita cek apa nih? Sayap juga lumayan hasilnya. Nah guys, udah kelihatan penampakannya ya. Jadi kalau udah seperti ini, kualitas apinya bisa langsung kita kecilkan. Jadi biar tidak gosong. Nah ini kan masih normal ya. Jadi kita kecilkan setengahnya aja. Oke, jadi kita tunggu lagi paling sekitar 2 menitan sampai benar-benar buihnya ini jadi berkurang gitu ya. Kadar air di dalam minyaknya itu. Oke guys, ini buihnya udah lumayan surut dan warna dari si fried chicken ini nih sudah mulai kecoklatan ya, jadi bisa langsung kita angkat untuk ditiriskan. Oke, ke situ kita angkat aja. So guys, jadi buat kalian yang emang bener-bener pemula, thank you banget yang udah nonton video ini. Semoga dari video ini bisa diambil manfaatnya gitu ya. Semoga bisa bermanfaat. Pokoknya jangan pernah putus asa, terus nyoba. Kalau emang masih gagal, terus cari trik-trik atau tips-tips yang lainnya sampai kalian bener-bener bisa gitu ya. Terus dan ini hasilnya bisa kalian lihat sendiri, lumayan kribo ya. Dan ini awet banget ya, bisa sekitar sampai 10 jam untuk kualitas kriuknya itu atau crispy-nya. Oke guys, thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe-nya. See you next video. Bye bye.